Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini dalam kegiatan pendampingan individu kelima, saya CGP Angkatan 6 Kabupaten Rembang, Rindarti Fatur Rohmah, didampingi oleh Ibu PP saya, Bu Zaimatun, akan melakukan kegiatan pasca observasi dengan paradigma coaching untuk supervisi akademik dengan Ibu Sofi Oktaviana. Baik, langsung saja kita ke percakapan dengan paradigma coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rin. Terima kasih Bu Sofi. Pada kesempatan Selasa yang lalu, saya sudah diberi kesempatan untuk melakukan supervisi kunjungan kelas terhadap proses pembelajaran bahasa Indonesia yang panjenengan lakukan bersama siswa kelas 12 IPA 2. Untuk kali ini saya minta kesempatannya kembali Bu Sofi untuk saya kita bercakap santai saja, kita mengalir saja apa yang mungkin nanti jenengan rasakan sebagai kendala atau permasalahan dalam proses pembelajaran. Mari nanti kita bisa share untuk kita bisa berdayakan potensi yang ada di panjenengan untuk menjadi penyelesaian permasalahan tersebut. Dari yang sudah panjenengan lakukan di kelas, Bu Sofi, apakah ada permasalahan yang panjenengan hadapi ketika itu? Iya, baik Bu Rin. Kemarin kita sudah melakukan supervisi kelas, dan Bu Rin bisa menyaksikan apa yang terjadi di dalam kelas. Saya mengalami beberapa kendala atau permasalahan. Yang pertama terkait dengan kendala teknis, yaitu wifi yang kurang lancar, sehingga ketika saya mau menampilkan video berpuisi, mau download itu wifi-nya agak tersendat sehingga harus menggunakan wifi yang lain. Itu kendala yang pertama. Kemudian mengenai LCD juga butuh waktu ekstra, jadi tidak bisa istilahnya itu langsung bujuk saja gitu. Jadi harus ada waktu persiapan sebelum masuk ke pembelajaran, sehingga waktu pembelajaran itu tidak terbuang karena persiapan kita harus menyiapkan LCD maupun soundnya itu. Kemudian permasalahan yang ketiga yaitu minatnya siswa yang kurang, jadi ada beberapa siswa yang memang masih pasif, belum aktif teman-teman yang lain. Baik Bu. Baik, dari 3 permasalahan yang tadi panjenengan hadapi, itu saya bisa ringkas menjadi ada kendala di bagian teknis mungkin ya, perlunya jaringan yang cukup kuat dalam penayangan video puisi, kemudian menyangkut sarana prasarana utamanya LCD, sehingga waktu kita tidak terbuang percuma untuk proses persiapan, dan kendala atau hal yang menjadi gangguan ketiga adalah tentang minat siswa, begitu ya Bu ya. Ya tentu dari ketiga ini saya coba fokuskan ke minat siswa, ke beragamnya karakter yang kita siswa hadapi di kelas gitu Bu. Jadi dari hal-hal, berangkat dari hal-hal tersebut, kira-kira apa Bu tujuan dari percakapan kita ini nantinya? Apa yang panjenengan harapkan di akhir percakapan sehingga nantinya dalam proses sharing ini kita bisa ya sama-sama lega gitu. Monggo. Baik Bu Rin, saya berharap dari percakapan kita pada hari ini tentu saja kita bisa sharing. Jadi saya mengalami permasalahan apa di pembelajaran tersebut. Nanti saya ingin mendapatkan masukan dari Bu Rindarti, juga Bu Zaim, bagaimana agar kendala itu bisa saya hadapi dan pembelajaran bisa lebih efektif dan efisien untuk keberhasilan pembelajaran pada siswa. Karena memang kita berfokusnya pada siswa. Kalau siswa masih pasif, otomatis pembelajaran itu juga kurang menarik bagi mereka. Nah, dari percakapan ini saya berharap nanti mendapatkan solusi-solusi atau metode-metode pembelajaran yang lebih baik lagi untuk mendukung keberhasilan pembelajaran di dalam kelas tersebut. Baik Bu,
Jadi tujuan dari percakapan ini nantinya kita bisa mendapatkan feedback gitu ya Bu. Jadi dari hasil refleksinya nanti kita bisa melakukan upaya perbaikan ke depan sehingga proses pembelajaran utamanya di bahasa Indonesia ini semakin baik dan semakin berpihak kepada murid. Baik, menurut Bu Sofi nih kira-kira seperti apa sih Bu kondisi pembelajaran ideal seperti yang kita saksikan kemarin pada saat saya masuk ke kelas jenengan kan menggunakan strategi discovery learning gitu ya. Bayangan ideal pembelajarannya seperti apa Bu yang jenengan harapkan? Baik Bu Rin, bayangan ideal saya untuk pembelajaran yang sudah kita lakukan kemarin, saya ingin keberhasilan itu paling tidak mencapai 80%. Kalau kita mengharapkan 100% itu sepertinya kok terlalu muluk-muluk gitu ya Bu. Ya, karena mengingat input dari siswa kita sendiri itu banyak yang masih pasif. Nah, ketika saya menggunakan model pembelajaran discovery learning, saya berharap itu saya memberikan simulasi, kemudian dari simulasi itu siswa-siswi nantinya akan terangsang. Jadi mereka mendapatkan inspirasi, kemudian mereka menemukan permasalahan itu apa. Jadi mereka berusaha berpikir kritis. Nah, jadi idealnya saya itu 80% siswa tertarik kepada pembelajaran tersebut dengan saya menggunakan model pembelajaran discovery learning, kemudian saya menggunakan media audiovisual berupa tayangan video puisi, juga menggunakan PowerPoint yang bersuara, gambar-gambar bergerak itu saya berharap mereka tertarik, kemudian materi pembelajaran itu bisa mereka serap secara maksimal dan mereka aktif dalam pembelajaran tersebut. Baik gitu. Wah, ternyata ini ya Bu ya, gambaran idealnya membuat kita tertantang ya Bu ya untuk melaksanakannya. Jadi dari strategi yang jenengan terapkan, discovery learning, kemudian kita berharap ada indikator keberhasilan sebanyak sekitar 80% itu, kemudian siswa juga antusias, tertarik, bersemangat dalam proses pembelajaran. Moga-moga ini nanti dalam pembelajaran ke depan setelah materi teknik menulis puisi bisa terwujud gitu. Terus dari permasalahan kurang minatnya atau kurang tertariknya siswa dalam proses pembelajaran itu, menurut Bu Sofi penyebabnya apa Bu? Apakah mungkin kondisi kelas yang kurang kondusif ketika mereka pembelajaran atau lebih ke faktor internal dari pribadi murid tersebut? Monggo. Baik, kalau menurut saya itu memang faktor yang mendukung keberhasilan pembelajaran sebenarnya ada dua Bu Rin. Jadi dari faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor eksternal itu biasanya kalau misalnya saya mengajar pada siang hari, anak-anak itu biasanya sudah agak lelah. Tapi kemarin kita menggunakan supervisi kelas itu pada jam ke 56 itu waktu tengah-tengah. Saya rasa mereka masih bersemangat karena sudah istirahat juga sebelum itu. Jadi kalau faktor eksternal itu saya rasa sudah bisa teratasi dengan waktu yang masih pagi, kemudian mereka juga mendapatkan asupan makanan setelah istirahat. Kemudian untuk faktor internalnya itu saya rasa yang lebih banyak berpengaruh karena memang pada dasarnya anak-anak itu kurang berlatih. Jadi untuk mereka itu ada beberapa siswa yang pasif karena memang karakter mereka itu introvert Bu Rin. Jadi saya sebutkan salah satu siswi itu yang paling pasif di kelas yaitu Sinta Apriliani. Memang ketika saya dari awal pembelajaran di kelas tersebut, anak tersebut sangat introvert, sangat pendiam, bahkan dengan temannya yang sebelahnya itu satu meja itu jarang sekali berbicara. Pernah saya satu kelas saya bergiliran maju untuk membacakan hasil karyanya itu saja dia sampai bergetar tangannya itu karena memang saking takutnya, saking introvertnya dia jarang berbicara di depan umum. Nah itu faktor internal dari siswa tersebut. Kalau mengenai kebosanan siswa itu saya rasa sudah teratasi dengan tayangan video berupa audio visual itu, jadi mereka menyaksikan juga mendengarkan begitu.
Berarti kalau jenengan identifikasi begitu Bu, penyebab dari masalah mungkin kurang tertariknya minat siswa ini bisa lebih didominasi oleh karakter siswa itu sendiri, karakteristik siswa Karakter sendiri, dan siswa kita memang sendiri. apa namanya mengakomodasi berbagai karakter itu ya Bu, sebagai pribadi yang unik, sebagai pribadi yang individual begitu. Baik, eh untuk permasalahan ini yang nanti Bu Sofi akan lakukan untuk mengatasi terutama di faktor internal atau mungkin yang bisa jenengan lakukan untuk faktor eksternal tadi, rencananya seperti apa Bu? Oke. Faktor eksternal yang pertama nggih Bu Rin. Jadi kalau misalnya tadi di dalam kelas siswa itu jenuh, untuk pertemuan selanjutnya masih dalam tema menulis puisi. Jadi menulis puisi itu memang butuh inspirasi. Kalau hanya di dalam kelas itu, inspirasi siswa terbatas, Bu Rin. Jadi rencana saya itu, saya mengajak mereka langsung ke alam bebas. Nah, jadi di situ nanti siswa akan menemukan berbagai pengalaman, mungkin dari dia melihat sesuatu, temannya berlari-lari, ada melihat temannya tertawa-tawa. Nah, itu sesuai kondisi keseharian mereka, itu bisa mereka rangkum, apa yang mereka lihat itu nanti bisa mereka tuangkan ke dalam puisinya. Jadi imajinasi mereka tidak terbatas di dalam kelas saja. Dengan menyaksikan langsung, mereka ada penyegaran-penyegaran tersendiri, begitu Bu Rin. Berarti yang Bu Sofi lakukan untuk meningkatkan motivasi siswa ini setidaknya ketika menulis puisi, bagaimana mereka mendapatkan inspirasi sebanyak-banyaknya gitu, Bu. Dari hal yang bisa dilakukan adalah mengajak keluar siswa itu kelas, dari dalam kelas untuk ke luar kelas, observasi. Jadi mereka lebih bisa mengeksplor apa yang ada di alam di sekitarnya untuk bisa dituliskan, dituangkan dalam bentuk karya. Gitu. Wah, bagus sekali nih Bu rencananya. Menurut Bu Sofi, kekuatan atau kelebihan apa Bu yang Ibu miliki sehingga Ibu berencana untuk melakukan upaya untuk mengatasi hal ini? Mungkin ada hal yang bisa jenengan jadikan dasar untuk berkomunikasi atau mungkin kasih sayang panjenengan sebagai seorang guru, seperti apa Bu kekuatannya? Oke, terima kasih Bu Rin. Tentu saja ya, kita di sekolah adalah guru, tapi kita adalah orang tua kedua bagi siswa. Kasih sayang itu selalu ada, kita curahkan untuk siswa. Jadi misalnya seperti permasalahan siswa Sinta tadi Bu, yang sangat introvert. Jadi saya melakukan pendekatan itu sehalus mungkin. Saya mengajak dia bercerita, saya berikan perhatian lebih agar dia termotivasi. Kemudian saya tanyakan keluhannya apa, saya beri dia motivasi-motivasi lagi agar dia bisa seperti teman-temannya yang lain yang sudah aktif gitu. Kemudian untuk masalah yang saya miliki, kekuatan yang saya miliki, tentu saja guru adalah model terbaik bagi siswa yang diajarnya. Ketika saya menginginkan mereka untuk bisa menuliskan puisi, saya juga memberikan contoh hasil karya puisi saya kepada siswa. Jadi ketika mereka di dalam kelas, kemudian mereka saya bawa ke luar, ke lingkungan bebas, mereka menulis puisi. Saya juga mencontohkan ini, saya cari inspirasinya seperti ini. Bu Sofi juga buat puisi. Jadi mereka, oh ya, ini model yang bisa diamati secara langsung yaitu dari gurunya sendiri, begitu. Berarti jenengan langsung melakukan teladan gitu deh, bisa melakukan pemodelan secara langsung. Jadi Bu Sofi nggak hanya memerintah loh, nggak hanya instruksi saja, tapi saya juga ini kalian bisa lihat misalnya hasil karya. Oke, gitu. Baik Bu, menarik sekali apa yang ini ya, yang sudah kita perbincangkan hari ini, dari kekuatan kelebihan dengan membuka jalur komunikasi, panjenengan memberikan perhatian atau kasih sayang yang lebih kepada siswa yang membutuhkan. Ini tentu setidaknya bisa meningkatkan ya Bu ya, motivasi atau minat siswa untuk lebih perhatian terhadap pembelajaran panjenengan. Baik Bu, kita ke rencana. Kira-kira Bu,
Untuk hal yang mau jenengan lakukan, ini siapa sih Bu yang bisa terlibat untuk mendukung rencana aksi panjenengan? Untuk yang terlibat bisa mendukung rencana saya rasa semua komponen yang ada di SMA Negeri 1 Kragen ini, Burin, dari kepala sekolah, kemudian rekan-rekan sesama guru, bahkan mungkin kalau petugas kebersihan itu juga bisa, karena nanti kaitannya dengan lingkungan yang akan kita gunakan untuk mencari imajinasi, ya itu kan juga berkaitan dengan mereka, petugas yang merawat kebun. Jadi siswa nanti bisa ke sana melihat pemandangan. Kemudian kalau kepala sekolah memberikan dukungan yang lebih, kepala sekolah juga bisa menyaksikan, oh ini siswa bisa langsung praktek di lapangan untuk menemukan imajinasinya. Saya juga nanti berkolaborasi dengan Burin Darti, misalnya Burin melakukan observasi pembelajaran biologi, sama kita bisa nanti ke lapangan langsung untuk melakukan observasi ya dari belajar bahasa Indonesia, istilahnya sekaligus dengan belajar biologi begitu. Oh, berarti ini jenengan ini ya Bu ya menganggap berprinsip bahwa semua orang bisa jadi guru dan semua alam kita itu bisa menjadi kelas juga ya. Jadi tidak hanya dibatasi oleh 4 dinding yang kaku yang rigid seperti ini ya. Nanti bosan siswanya. Oke, Bu. Berarti semua orang yang berada di ekosistem sekolah itu bisa mendukung kegiatan panjenengan ya Bu ya. Dan tentunya ini memerlukan upaya kolaboratif ya Bu ya untuk menjalankan rencana ini. Baik Bu, menurut Bu Sofi ini kapan Bu kira-kira rencana ini bisa dilakukan? Di situ. Baik Bu Sofi, bagus sekali rencana yang panjenengan lakukan nantinya bisa mengeksplor lebih jauh tentang teknik untuk membuat puisi dilakukan di luar ruang gitu ya Bu. Baik, rencananya kapan Bu program atau kegiatan pembelajaran di luar kelas ini bisa terlaksana? Minggu ini Burin, karena minggu kemarin kan kita sudah melakukan pertemuan yang pertama, yaitu tahap-tahap awal dalam menulis puisi. Kemudian mereka kemarin kan sudah berkelompok, jadi mereka sudah mengetahui, yang belum mengetahui mereka akhirnya mengetahui dengan berkolaborasi bersama teman sejawatnya. Kemudian itu tugas kelompok. Nah, untuk pertemuan minggu ini otomatis mereka harus bisa secara mandiri menemukan imajinasi mereka sendiri. Baik, berarti kegiatan ini bisa dilakukan secepatnya ya Bu ya. Jadi ketika nanti pembelajaran bahasa Indonesia di pekan ini bisa segera jenengan lakukan proses untuk mencari inspirasi tentang ide puisi yang ada di luar kelas begitu. Baik Bu, dari percakapan ini Bu, mungkin panjenengan bisa menyimpulkan atau bisa memberikan ringkasan apa yang sudah kita percakapkan. Ringkasan atau simpulan dari percakapan kita ini, saya harap kemarin kan kita sudah melakukan supervisi, kemudian kita sudah mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada, kemudian mencari solusinya agar permasalahan tersebut bisa diatasi dan pembelajaran bisa berpihak kepada siswa menjadi lebih baik. Kemudian kita memberikan rencana atau tindak lanjut seterusnya agar pembelajaran itu lebih menarik lagi, materi pembelajaran juga lebih dikuasai siswa, sehingga hasilnya lebih baik lagi. Dan saya berharap berbagai komponen di SMA Negeri 1 Kragen ini bisa mendukung pembelajaran yang lebih baik lagi, yang berpihak kepada siswa. Baik, Bu. Bagus sekali rencana yang ingin panjenengan lakukan, termasuk komitmen atau hal yang panjenengan sepakati untuk segera diwujudkan rencana ini. Baik tentang siapa yang mendukung, kemudian kapan, kemudian komitmennya yang sudah jenengan rencanakan, ini semoga bisa terlaksana ya Bu ya. Amin. Oke.
Terima kasih Bu Sofi, saya kira itu hal yang bisa kita perbincangkan untuk kesempatan kali ini. Nanti kita tunggu itikad dan rencana panjenengan untuk bisa kita laksanakan dengan harapan pembelajaran tadi bisa lebih menarik, lebih membangkitkan antusias siswa dan tentu saja moralnya akan berpihak pada murid gitu nih Bu. Terima kasih untuk kesempatannya, terima kasih juga untuk hal yang sudah panjenengan simpulkan. Nanti kita tunggu tindak lanjutnya jika nanti panjenengan menginginkan upaya kolaboratif dengan saya atau dengan guru mapel yang lain, nanti mungkin kita bisa fasilitasi Bu, kita bisa diskusikan di luar perbincangan ini. Matur nuwun Bu, sukses selalu sama-sama untuk Bu Sofi, sehat dan semoga anak-anak juga semakin bersemangat. Sama-sama Bu Rin, terima kasih kembali. Baik, terima kasih itu untuk percakapan pasca observasi akademik dengan paradigma coaching. Matur nuwun. Terima kasih juga untuk Bu Zaim selaku PP saya. Monggo nanti bisa diberikan tanggapan dan masukan terhadap percakapan kita kali ini. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, kenapa Bu Rindarti masih agak kaku? Kenapa gitu ya? Karena ini tadi. Karena jenengan merasa agak gimana gitu, karena sesama teman, ada rasa pekewo begitu. Aku kisah apa kok mensupervisi teman dan saya juga sebetulnya kurang kuat Bu, karena kan saya nggak ada SK untuk melakukan iya. Jadi kalau kita berjalan sesuai tupoksi itu kan kita lebih enak ya untuk menjalaninya. Tapi kalau misalnya memang kita ini kan ibaratnya karena tuntutan tugas gitu kan, jadi kan memang peran saya itu di sini supervisor, tapi sebetulnya kalau di sekolah ini bukan gitu kan, jadi kayak masih sekedar bermain perannya, jadi kurang all out. Nah itu yang menyebabkan saya pengen ngajak panjenengan bertuju untuk memantapkan pemahaman tentang supervisi akademik ini. Karena saya tanya ke Bu Sofi dulu. Bu Sofi sudah merasa ditanya Bu Rindarti apa hal-hal yang sudah dilakukan selama pembelajaran tadi? Ampun. Sudah. Contohnya apa misalnya tadi? Ya itu tadi Bu, terkait bagaimana pembelajaran di dalam kelas tadi, kendala apa yang dialami, terus bagaimana upayanya, terus kenapa kan saya mengatakan sudah ideal, kenapa itu dianggap ideal? Kemarin saya sudah jelaskan, saya pakai media dan sebagainya. Kalau medianya itu hanya audio saja, itu anak-anak tidak menyaksikan, kurang menarik. Tapi kalau pakai audio visual, itu mereka menyaksikan sekaligus mendengarkan itu lebih menarik, lebih merangsang mereka untuk lebih perhatian lagi. Oke, sip. Terus Bu Rindarti sudah merasa menyampaikan hasil catatan panjenengan selama observasi? Belum Bu. Belum Bu, saya hanya menyampaikan ke beliau ini tentang editan saya yang bisa itu. Belum Bu, saya lah ini tadi karena jenengan kurang all out itu karena ada rasa pekewo. Iya. Gak ada umpan baliknya gitu. Oh, gak ada masukannya. Apa harus pakai ice breaking gitu. Kalau kemarin kan pas kita latihan kan itu ya. Sudah kecapean. Padahal tuh beliaunya hanya itu loh, saya yang berdiri sepanjang 3 jam. Dan saya cuma lihat pembelajaran. Ini tadi jenengan belum menyampaikan. Setelah Bu Sofi mengatakan saya sudah melakukan ini jenengan sampaikan juga. Jadi ini bedanya supervisi yang dulu dengan sekarang yang berbasis coaching. Jadi jenengan sebagai supervisor itu menyampaikan banyak hal baik yang sudah dilakukan. Tapi saya melihat tidak hanya itu, jadi ini. Nah itu untuk membangkitkan supaya supervisi itu tidak terkesan menakutkan, nyebelke gitu. Kan selama ini kalau kita mau disupervisi saya tegang ya Bu. Nah, supaya tidak lah berbasis coachingnya di situ. Makanya dari awal, ini sebetulnya dari awal kompetensi yang ingin dicapai Bu Sofi itu apa?
Kompetensinya itu yang ingin dicapai itu teknik membuat puisi, Bu. Area pengembangannya itu di teknik menulis puisi dengan ide dari berita yang didengar dan informasi dari berbagai sumber. Nah, ini kita kembali ke kemarin pemahaman yang salah. Kalau itu kan berarti area siswa. Itu kan area siswa. Jadi supervisi akademik itu coba jenengan persani, supervisi akademik itu kan instrumen itu ditujukan ke guru. Kompetensi yang ingin dibidik adalah kompetensi guru. Jadi kalau misalnya itu supaya anak itu bisa membuat puisi dengan cara apa? Melalui apa? Berbagai sumber. Nah, itu maka yang dibidik adalah kompetensi Bu Sofi untuk bisa mewujudkan itu. Nah, di situ jenengan ketika mau supervisi ini jenengan tunjukkan, Bu, ini nanti kompetensi yang ada di instrumen tuh ini dikasih tahu enggak? Nah, dulu saya melakukan itu ke panjenengan enggak? Iya. Dulu saya bilang apa ke Bu Rindarti? Lakukan apa yang saya lakukan. Tapi enak ya tinggal membayar gitu. Iya, Nah, jadi di apa awal pra itu di sini ada gitu. Mana tadi? Mendiskusikan standar kompetensi yang digunakan untuk observasi. Jadi di situ makanya ini saya berikan. Ya. Dan saya berikan gitu ya. Itu kenapa? Karena jenengan belum melakukan ini. Yeah. Kalau pembelajaran jenengan bagus semua karena jenengan sudah itu merasa area panjenengan, dan kalau yang ini sebagai ini kan memang perannya kepala sekolah atau pengawas sehingga jenengan itu merasa canggung. Canggung, ada ewo, Yeah. ada segan Yeah. gitu. Saya Karena kan ini ya Bu, setara ya Bu, kan sama-sama guru. Makanya saya pengen memantapkan ini karena jenengan itu dipersiapkan untuk berperan seperti ini. Nah, saya sendiri gitu. kok belum mantap. Harus mantap. Makanya nanti saya mantapkan. Biar jadi best Tak practice. kasih ya Bu ini, sekarang tak kasih ya Bu. Itu. Kemudian tadi jenengan merasa tanya. Maju Bu Sofi, jadwal saya itu maju. Iya. Kasih jenengan. Rencana tetap kasih. Cuma karena maju saya nggak ada kesempatan. Tadi malam Bu baru saya atur personal. Bu, tadi jenengan merasa bertanya pada Bu Sofi tentang fokusnya dalam coaching ini apa, atau jenengan yang menentukan jadi fokusnya adalah tentang ini? Siapa yang menentukan fokus jenengan atau Bu Sofi? Fokus masalahnya kan tiga Mbak, Ya. kan tiga. Kalau saya lihat dari jaringan atau LCD nanti kan nggak ada area yang bisa dieksplor lebih lanjut. Jadi saya ke Motivasi. tadi ke minat motivasi itu ke nomor 3 itu saya sendiri yang Kan belum tentu Bu Sofi pengen ke situ. Jadi seharusnya bagaimana? harusnya saya menanyakan dulu. Iya, jadi ini ada 3 yang mau difokuskan yang mana? Karena saya nggak pengalaman dulu untuk melakukan hal ini. Ya belum. Belum. Saya sudah nggak mantap. Janganlah kok. Terus ada akhir kok tidak mantap. Tanya yang sudah dilakukan, jangan memberi fokus, jangan menentukan fokus gitu, Terus apa tadi lagi? Catatan hasil observasi, harus feedback, harus dikasih feedback. Jadi memberi feedback itu bagaimana sih? Sebetulnya dari apa yang diceritakan oleh coach itu kan kita bisa cari kata kunci kan. Nah dari situ jenengan kasih feedbacknya, penguatan. Ya itu aja. Kemudian Tirta sudah masuk belum? Sudah Bu, tadi tujuannya ada, identifikasinya ada, kemudian rencana aksi, sama tanggung jawabnya juga sudah saya sampaikan. Cuma ini yang jadi masih rancu itu dengan masih kayak pemahamannya Pak Andre sama Bu Andre yang sebelumnya, sama Bu Rodia. Ini yang dibidik area siswa, bukan ke kompetensi guru. Jadi rencana tindak lanjut itu ya apa yang akan dilakukan Bu Sofi itu apa?
yang akan dilakukan Bu Sofi itu nah itu sehingga rencana pengembangan dirinya apa? Kegiatan yang bisa membuat Bu Sofi untuk mewujudkan itu. Jadi bagaimana membuat anak itu dengan diajak keluar itu bisa sesuai yang diinginkan Bu Sofi. Gitu. Jadi Bu Sofi yang meningkatkan kompetensinya. Jadi pengembangan diri itu adalah bagian dari PKB, ya kan? Pengembangan diri itu area guru. Guru meningkatkan kompetensi diri itu adalah namanya pengembangan diri. Pengembangan diri. Nah, salah satu wujudnya kita melakukan pelatihan. Pelatihan itu bisa mandiri, bisa bareng-bareng, bisa secara online. Nah, itu. Jadi kalau ditanya rencana pengembangan dirinya apa? Berarti bagaimana kira-kira misalnya? Ya di TA-nya Bu, komitmen untuk mewujudkan rencana itu terus diarahkan untuk melakukan pengembangan diri. Yang mulai dari rencana pengembangan diri itu sudah harus kelihatan rencana pengembangan dirinya apa. Misalnya saya pengen murid saya itu saya pengen melakukan pembelajaran dengan banyak model video gitu ya. Maka mungkin saya akan melakukan pengembangan diri saya tentang bagaimana membuat video yang baik. Nah, atau berlatih bersama teman sejawat atau kalau misalnya maaf saya tanya misalnya saya sudah pernah mengikuti, makanya terus kemudian saya terapkan itu berarti harus untuk rencana kedepannya mencari pelatihan yang lain atau bagaimana? Enggak sih. Menerapkan hal-hal yang bersifat teknis yang sudah diperoleh kemarin. Dengan ini. Berarti ke pengembangan ya Bu ya, kalau sudah merasa sudah pernah melakukan pengembangan atau melakukan apa ya, lesson study juga bisa. Boleh, gitu. Atau melakukan kolaborasi dengan teman. Jadi kan Dina sudah melakukan pelatihan, kemudian pengen mewujudkan. Nah, kolaborasi dengan teman misalnya dalam melakukan PTK kan bisa jadi ada yang mengobservasi. Atau meningkatkan kreativitas ya, yang sudah didapat ditingkatkan lagi biar pro. Jadi intinya itu yang melakukan pengembangan diri itu coachingnya, gurunya. Jadi kompetensi guru yang ditingkatkan. Pengembangan diri itu di situ. Kemudian apa tadi setelah pengembangan diri apa Bu Niko? Tujuan ya? Tujuan percakapan. Betul, tujuan pengembangan diri yang pengembangan diri. Pengembangan diri. Pengembangan diri itu coba Bu lihat. Ukuran keberhasilan. Nah, tujuan yang hendak dicapai ini sudah bagus. Nah, ini aktivitas pengembangannya berbagi praktik baik pembelajaran. Ya ini. Tadi belum dikasih gitu. Ini sudah betul ini. Kalau yang tadi yang saya lihat tadi yang di percakapan itu yang muncul adalah siswanya. Kalau yang ini gurunya berbagi praktik baik. Maksudnya begini. Jenengan kan sudah pernah melakukan ini kan gitu nggih, sudah pernah melakukan pelatihan ini, pengen memantapkan itu jenengan berbagi praktik baik. Nah, ini berarti jenengan pengen mengembangkan gitu loh. Nah, ini betul ini kalau yang ini. Kemudian maaf nggih, berbagi praktik baik itu misalnya saya berkolaborasi dengan sesama guru bahasa Indonesia misalnya dari kelas lain gitu nggih. Nggih. Gitu. Kemudian mencari solusi, kemudian misalnya anak IPA dan IPS biar sama-sama berhasil, kan itu inputnya soalnya beda. Betul. Tujuan yang hendak dicapai mendesimasikan pembelajaran dengan strategi. Iya, sudah betul. Ukuran keberhasilan banyaknya video yang ditonton dan banyaknya like. Jadi setelah tadi kan memang tujuannya mendesimasikan, gitu. Maka jenengan upload. Nah, ukuran keberhasilannya semakin banyak yang nonton berarti semakin berhasil. Kan gitu. Pendukung jaringan internet waktu
Jadi ini tadi selenco antara yang di sini dengan Iya Bu, karena salah saya. Karena salah saya. Tapi yang jelas Bu Rindarti sudah paham ya ini ya bahwa yang dibidik, cuma itu Bu, kadang itu galpak saya lebih banyak dari generasi saya. Dan teman-teman dekat saya sudah paham. Kalau saya sudah di jam-jam kritis gini itu sudah saatnya. Harusnya sudah berfungsi ya. Ngomong. Aduh, sudah paham Bu. Betul. Nah, oke. Ini masih ada 2 pertanyaan. Untuk saya atau untuk jenengan? Untuk Bu Sofi sudah. Kalau bisa dilakukan coachingnya kenapa tidak? Itu kan tujuan saya memang memberdayakan dan memperdayai. Memperdayai. Memperdayainya dia. Iki nak karo Pak Aman ngono mesti mumet iki jawabannya mesti bulat gitu ya Bu. Pak Aman teman saya. Nggih. Satu kelas SMA. SMA-nya ini. Awalnya kakak kelas. Oh, nggih. Dia kan sakit. Nggih. Akhirnya kan cuti 1 Bapak tahun. tolong ya Dek. Cuti 1 tahun terus jadi. Loh, beliau aslinya juga Bapak Tulung. Pak Aman, nggih. Sampung apa Bapak Tulung ya? Aku kok lali lah. Aslinya di situ ya. Berarti sekarang Nggih. dekat dengan rumah ya beliau kembali ke situ ke Nggih. Bu, Nggih Bu. Bu Sofi terima kasih. Tapi di sini aja nggak apa-apa. Jadi nanti Bu, Ya, Bu. dari materi yang jenengan pelajari, apa yang paling dikuasai? Materi PGP modul Dari 1. 10 modul itu. Yang paling dikuasai apa? Saya kok menguasainya sedikit-sedikit semua. Rata tapi Masih ada sedikit-sedikit ya? semua. Masih ada yang paling Apa dikuasai. ya Bu ya? Jangan kurang jujur kok Bu. Nggih. Kurang jujur dia. Kalau Pak Hakim gini Bu, saya menguasai semuanya Bu, kecuali coaching gitu. Pak Hakim gini, saya menguasai semuanya kecuali coaching karena saya merasa coaching itu tidak penting bagi saya. Langsung gitu. Lah, buat apa Bu saya coaching? Saya kan bukan kepala sekolah, lupa dia kalau coaching itu bisa dengan Iya, siswa. iya. Apa ya Bu ya? Kalau saya lebih seneng ke modul 2 sebetulnya Bu. Modul 2 itu kan area pengembangannya kita sebagai pemimpin pembelajaran Bu. Itu yang Semua, 2 semua ya? Nggih, 2.1 sampai 2.3. iya, tapi yang 2-3 ya yang enggak 2.3 itu yang baru saja latihkan. Artinya ya Oh iya, yang ini belum kan. coachingnya. Tapi Berarti kalau dua. yang pembelajaran berpusat pada siswa seperti diferensiasi, terus KSE, KSE. itu saya benar-benar senang Bu. Berarti- Karena menurut saya itu yang apa ya, yang bisa langsung saya terapkan di kelas saya gitu. Tapi kalau kayak tentang budaya positif, itu kan kita harus melibatkan banyak teman, terus kayak pengembangan sekolah itu kan perlu upaya kolaboratif. Jadi saya kayaknya kelemahannya di situ. Jadi nggak terlalu. Kalau Pak Hakim kan sudah pro, beliau kan sudah Ya, IKS beliau juga, pernah satu nggih. tim dengan saya Ya, 1 tahun, ya, kemudian jadi ini naik, nggih. Bagaimana merangkul Bapak Ibu guru kan beliau sudah lebih ahli. Nggih. Terus ini Bu, kalau yang masih membingungkan dan masih ingin diperdalam apa? Kalau yang membingungkan Bu, membingungkan bagi saya Jangan bilang itu coaching ya. apa ya Bu, keterampilan untuk pengambilan keputusan. Ah iya, Kalau pengambilan saya, keputusan itu berarti 3.1. gitu. Karena ibaratnya kan dilema masalah-masalah yang kita hadapi kan lebih banyak ke masalah yang ada di kelas, belum di masalah di tingkat sekolah. Jadi kan keterampilan itu belum saya kuasai. Tapi kalau di kelas bisa ya Mas, dilema Bisa, etika Bu. yang Terutama berkaitan kayak dengan kalau kelas. peran kita sebagai wali kelas itu kan banyak dilema seperti anak terlambat, anak tidak mengumpulkan Ini tugas. kalau 3.1 untuk yang lebih luas gitu ya Bu. Kalau di Nggih. kelas bisa ya. Kalau di Kalau kelas yang bisa, nggih. sekolah mungkin Kalau yang tingkat masih sekolah perlu itu di masih- ya karena melibatkan banyak orang tadi, Oh. karena nggak mungkin bisa menyenangkan Sip. semua pihak. kan cuma satu yang tidak dikuasai, kan yang lainnya dikuasai. Penguasa api dan angin. Oke, terima kasih. Iya, makanya. Terima kasih Bu Rindarti sudah berbagi praktek Nggih. baik, berbagi Iya. cerita. Nih,
Saya ingatkan kembali untuk feedback 360 derajat segera dilakukan. Berarti saya cetak juga Bu lembar observasinya Monggo itu. terserah jenengan. Iya, kan Ya, harus kan itu harus diberikan. dibagikan pada rekan guru 5 guru, 5 siswa dan satu kepala sekolah. Kemudian nanti jenengan melakukan refleksi gitu nggih. Evaluasi diri nanti. Ya kayak dulu itu ngisi di LMS itu. Yeah. Ya, itu nanti sebelum P6 harus sudah selesai. P6-nya kapan? P6-nya itu besok Senin. Oke. Kita nggak bisa bernapas dulu sebentar. Sabtu loka karya, Senin langsung PI, ya Allah. Ya, Bu. Aduh. Terus ini mumpung mau selesai gitu. Sudah saya pesankan jasket. jasket. Jadi nanti souvenir loka karya. Jangan yang maksudnya beberapa loka karya dijadikan satu jadi jasket gitu. Jasket itu jas jaket. Iya, yang jas tapi pakai resleting itu loh, Bu. Iya, jadi semi. Memang gitu namanya jasket gitu ya. Ya Allah. Ada direktur sekali. Ini taunya jastip. Walah. Terus Berarti nanti bisa bocorannya itu, Bu. tapi sudah besok atau belum ya? Soalnya Mas Lendra kemarin gini, lah kalau jasket berarti ya beberapa loka jadikan satu gitu. Oh, gitu. Iya Mas, enggak apa-apa, yang penting Berarti loka daripada 5, dapatnya segitu-segitu gitu. Iya. Kan mending dikumpulkan jadi satu gitu. Anut saya. Lajeng yang ini yang untuk ini pemetaan aset. Oke. Belum. Yang belum masuk, Bu, yang dikoneksi antar materi saya yang di Yang ini yang maksudnya nanti jenengan ngumpulkan itu sudah dilakukan. Ada Bu. undang, nah itu yang undang kepala sekolah. Belum ada itu. Itu juga Senin. itu berarti sebelum jenengan datang ke sini saya sudah mengumpulkan Bapak Iya. Ibu beliau-beliau itu ya. Ada nanti ada Kepala jadwalnya, sekolah, gitu. Kemudian ada kepala guru, sekolah, guru, murid, siswa, orang orang tua, tua, tokoh setempat tokoh dan masyarakat, perwakilan gender. Jangan lupa minimal 30% adalah wanita. Ya, 30%-nya keterwakilan perempuan. Keterwakilan Bu. perempuan. Oke. Notulen harus ada notulen, ada fotonya. Ya, notulen video atau foto, Bu, atau keduanya? Foto dan video. Terserah lah. Terserah jenengan. Iya, Biasanya jenengan suka yang video-video. Ya, Terus saya ini juga yang bergerak. refleksi 2 mingguan sudah dilakukan. Sudah, Bu, tenang, Bu. Refleksi saya Pak sudah Dwi itu cuma sudah penuh. baru satu. Saya sudah 10, Bu. Sip. Refleksi saya. Sip. Jadi, Berarti tidak ada masalah ya LMS. Enggak ada. Saya yang ada masalah itu portofolio, Bu. Saya belum mengerjakan sama sekali. Portofolio. Nggih, portofolio digital. Ya, tapi kan tinggal ambil kan. Nggih. Tinggal comot Ya cuma masukkan, sudah comot di masukkan. YouTube semua, sudah di Tinggal LMS semua. masukkan. Nggih. Yang penting kan kerangkanya sudah ada. Kerangka portofolio. Kerangkanya ya masih sama dengan yang dulu. Belum sempat tersentuh. Oke. Terakhir, apa yang perlu saya perbaiki dalam pendampingan ini? Bu Zain sebagai PP, Bu. Apa ya, Bu ya? Enggak ada, enggak apa-apa, Bu. Ya harus ada. Ya harus ada. Kan saya tidak mendapatkan feedback. Setiap kali saya tanya tidak ada. Ada, Ibu, kemarin Oh, iya, saya. yang Yang jangan kemarin suka-suka saya itu. ya jangan sekan-sekan kalau misalnya. Saya itu tidak suka, memang tidak ada. Saya sebentar ini kita bahas apa sih, Bu? Aset sama coaching sama program. Apa ya, Bu? Mungkin ini, Bu, untuk ke depan seperti Loka Puncak itu apa yang harus kita lakukan sebagai CGP PP-nya Bu Zain, terus bagaimana teknisnya yang harus ada semuanya itu bukti fisik apa saja. Kalau yang di videonya Pak Irwan itu kan kayaknya lengkap banget kayak orang pameran yang all out gitu ya, Bu ya. Nah, itu kan mungkin bisa kita
bisa jenengan opiak-opiak gitu yang harus disiapkan ini sehingga kita nggak harus dadak menjelang Loka Puncak itu baru mengumpulkan bukti-buktinya, karena kan belajarnya sudah berjalan beberapa bulan yang lalu, sementara kita diminta untuk mengumpulkan bukti fisiknya dalam beberapa pekan misalnya, itu kan butuh bimbingan dari Bu Zaim selaku PP. Nanti mungkin panjenengan bisa memberikan pengarahan kepada kami itu apa yang perlu disiapkan dalam Loka Puncak itu, karena mungkin kalau Loka Puncak kan nggak hanya PP sama BBGP yang datang, mungkin ada dari dinas, mungkin ada dari Capdin juga, mungkin lah seperti itu Bu. Tolong Bu. Saya sih sukanya itu tidak, maksudku jangan dari saya gitu. Oh gitu. Dari teman-teman. Bagaimana kalau kita ini aja kumpul gitu ya? Jadi sedini mungkin kita sudah tahu ini konsepnya, terus yang disiapkan ini. Jadi ya berarti jenengan aja muter sibuknya kayak gitu. Ini kan tinggal Pak Saifullah saja. Kalau enggak lewat meeting aja Bu, virtual. Jadi kita bisa misalnya, kita kan habis ini kan sudah nggak ada gimit kan. Nah itu jenengan bisa buat jadwal untuk habis maghrib misalnya kapan. Itu kalau saya sih saran itu. Kalau lainnya dengan pendampingan, kalau yang berhubungan dengan pendamping tinggal satu kali ya Bu ya. Apa ya? Ya ada Bu, saya kira jenengan sudah dampingi all out, sudah masih 4 jam itu full ya setiap pendampingan. Nggak pernah kita jalan, nggak pernah 1,5 jam terus ya, nggak pernah jadi sudah tertib waktu, sudah lumayan ngalor gitu, tapi sebelumnya ada ilmu. Ya sudah, terima kasih Bu Rindarti. Sami-sami Bu Zaim. Terima kasih. Maaf juga Bu untuk coachingnya yang agak kurang maksimal dari saya. Yang saya sadari karena panjenengan itu ada rasa terkewut dengan teman yang di. Ya, saya dimarahi terus Bu samanya. Itu Santai malah. Sudah bisa sukses semuanya. Jadi dia terima aja gitu loh. Akhirnya dia tidak berusaha cari celah-celah. Ya mulai gitu. Saya terima bongkoan gitu. Iya, saya itu Bu tugasnya kan memberdayakan. Jadi setiap hari kan dia sudah saya berdayai. Jadi saya nggak tegal lagi apa yang saya berdayakan itu apa, enggak. Saya yakin dia sudah berpotensi Bu, punya potensi banyak. Nah, yang pengen saya mantapkan itu kemarin kan saya pengen pakai yang lesson study. Setelah saya buka-buka itu punya referensi itu lesson study itu yang difokuskan ke murid, siswa. Jadi bagaimana siswa merespon guru. Jadi nanti yang dilihat adalah siswa, kemudian observer itu tujuannya adalah ini, bukan observasi, tujuannya adalah meniru supaya dia bisa itu ngajar ini tuh caranya gimana, nah gitu, siswanya gimana gitu. Tujuannya nanti supaya si observer itu bisa meniru yang dilakukan siswa. Nah sementara kan saya pengennya itu keterampilan melakukan supervisi akademik berbasis coaching. Yang pengen saya perkuat di situ. Berarti Bu Zaim semenjak ikut PGP ini, kalau supervisi ke guru-guru di tempat panjenengan sudah berparadigma coaching ya Bu? Sebelum itu sih saya sudah pernah mendapatkan ini ketika saya mewakili kepala sekolah terkait di BPNP itu. Itu ada seperti itu. Tapi saya belum tahu coaching. Kalau namanya itu memang coaching. Cuma ini. Jadi supervisi itu jangan mencari kejelekan gitu. Tadi tanya apa yang sudah dilakukan dan kita memberi feedback yang baik-baik. Baru sampai ke situ. Belum tahu tirta, belum. Iya, mendengarkan dengan rasa. Ini masih di syuting? Jami, Bu Sofi.